Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarmizi, mahasiswi semester 3 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 2288 di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah statistika yaitu tentang materi homogenitas dan normalitas. Oke. Di sini saya mempunyai dua data tunggal. Yang pertama berjumlah 29 data dan data kedua berjumlah 20 data. Yang mana kedua data tersebut akan saya uji normalitasnya menggunakan tabel Lilliefors. Tabel Lilliefors ini, eh, uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita punya ini berdistribusi normal atau tidak. Oke, bisa kita lihat di tabel Lilliefors ini ada kolom FI, FI, Fkun, Z plus ZI, S dikali ZI dan luas ZI dikurang S dikali ZI. Nah, untuk menemukan FI dikali FI, kita bisa langsung mengcopy dari data sebelumnya yang sudah pernah kita hitung. Kita bisa langsung copy dari sini, lalu kita letakkan di sini. Begitupun dengan eh, data kedua, kita bisa copy di sini dan meletakkannya di sini. Selanjutnya ada Fkum. Nah, untuk mencari Fkum, caranya bisa dengan cara sama dengan FI, lalu kita enter. Dan bawahnya sama dengan Fkum yang pertama ditambah dengan nilai F yang kedua. Nah, dari sini bisa langsung kita tarik ke bawah. Oke, ini sama. Selanjutnya setelah Fkum ada tabel nilai Z. Nah, untuk menentukan nilai Z, yang kita perlukan adalah rata-rata dan simpangan baku. Jadi rumus nilai Z sendiri adalah nilai dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, rata-rata itu dari mana? Rata-rata itu bisa kita dapat dari eh, hasil bagi nilai dikali frekuensi dengan frekuensi atau bisa juga menggunakan rumus Excel yaitu average dan log semua data yang kita punya. Sedangkan untuk mencari simpangan baku kita harus mencari variannya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari varian secara manual kita bisa menggunakan cara jumlah efektif rata kuadrat dibagi dengan jumlah frekuensi dikurang satu atau bisa juga menggunakan rumus Excel yaitu varian sorry var lalu membuat sumber data yang kita punya. Nah, setelah itu untuk mencari simpangan baku dengan cara manual kita bisa menggunakan rumus SQRT dari varian atau bisa juga dengan rumus Excel SPDF dan membuat sumber data yang kita punya. Nah, karena di sini sudah ada rata-rata varian dan simpangan baku, bisa langsung kita copy di sini. Dan kita bisa langsung menghitung nilai Z. Rumusnya tadi sama dengan FI dikurang rata-rata dibagi simpangan. Hasilnya min 1,58. Oh ya, jangan lupa untuk rata-rata dan simpangan baku kita kunci menggunakan lambang dolar. Kita sudah bisa langsung kita tarik ke sini. Lalu selanjutnya untuk mencari luas S dikali luas zati. Luas zati bisa ditemukan dengan menggunakan rumus norm disk dari nilai Z.
Hasilnya adalah 0,0571. Nah, untuk luas S dikali ZI, kita bisa menggunakan rumus sama dengan F dibagi dengan jumlah frekuensi. Dan jangan lupa untuk jumlah frekuensi ini kita kunci menggunakan dolar. Selanjutnya, mencari luas ZI dikurang S dikali ZI. Rumusnya sama dengan ADS. Luas ZI dikurang S dikali ZI. Jika sudah, kita bisa langsung menarik ketiga-tiga ini secara bersamaan ke bawah. Seperti ini. Nah, jika sudah menemukan semua kolom sudah terisi di dalam tabel lipat ini, kita bisa langsung menghitung eh, L hitungnya dengan cara sama dengan max. Lalu kita memblok dari atas luas jadi di kurang S kali jadi ini sampai sini. Hasilnya 0,924. Dan untuk L tabel, ini bisa kita temukan dalam tabel ya. Tabelnya itu tabel Z seperti ini. Karena tadi di paket pertama, di data pertama jumlah populasi ada 9, sedangkan untuk mencari L tabel, jumlah populasi dikurang 1, maka 28, dan menggunakan taraf 0,5, maka L tabelnya adalah 0,1641. 0,1641. Nah, nah, jika L hitung dan L tabel sudah ada, maka kita langsung bisa menarik kesimpulan. Caranya dengan mengetik if L hitung lebih kecil dari L tabel, tanda kutip berdistribusi normal, tanda kutip berdistribusi tidak normal. Dan ternyata data yang saya punya pada data pertama adalah berdistribusi normal. Lanjut untuk data yang kedua, caranya sama seperti tadi. Untuk menghitung nilai Z, caranya dengan FI dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Enter. Hasilnya min 1,535. Nah, untuk luas S jadi rumusnya tadi non-div dari nilai Z hasilnya 0,62. Nah, sedangkan untuk mencari luas S dikali Z rumusnya tadi adalah F dibagi dengan jumlah F. Jangan lupa untuk jumlah FI-nya ini kita kunci menggunakan dolar. Lalu untuk luas jati dikali FBP, rumusnya sama tadi, sama dengan ABS. Luas jati dikurang S dikali jati. Sorry. Luas jati sama dengan oh, sorry. Dikurang. Nah, jika sudah ketemu sama seperti ini, bisa langsung kita tarik ke bawah bersamaan. Oh, maaf. Tapi oh, ini lupa. Ini harusnya dikunci dulu. Ya. Habis itu baru bisa kita tarik secara bersama. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk L hitungnya. Dengan cara seperti tadi, sama dengan max, lalu kita blok
Dan hasilnya 0,1831. Nah, untuk mencari L-tabelnya itu seperti tadi, karena di sini jumlah populasinya 20, maka L-tabelnya adalah 20 dikurang 1 dengan tolak nyata 0,05. 20 dikurang 1. Berarti 19. 19 dengan tolak 0,05. 0,1965. Berarti L-tabelnya sama dengan 0,1965. 0,1965. Jika sudah kita temukan L hitung dan L tabel, bisa kita simpulkan sama seperti tadi rumusnya. If L hitung lebih kecil dari L tabel, maka distribusi normal berdistribusi tidak normal. Dan ternyata pada data kedua puluh yang berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita tentukan apakah kelompok satu dan kelompok 2 ini berdistribusi. Apakah kelompok satu dan kelompok 2 ini mempunyai data yang homogen atau mempunyai varian yang sama. Nah, untuk menentukan homogenitas, kita memerlukan N, jumlah populasi pada kelompok satu. Jumlah populasinya adalah 29, dan untuk data kedua adalah 20. Selanjutnya untuk varian, kita bisa langsung copy varian dari data pertama. Kita letakkan di sini. Begitupun dengan kedua. Kalau letakkan di sini. Nah, selanjutnya ada DF. DF itu sama dengan D. Untuk menghitung nilai DF, kita memerlukan N dikurang 1. 98 dan dikurang 1 sama dengan. Nah, selanjutnya untuk menentukan F hitung. Nah, untuk menentukan F hitung, kita perlu membagi varian antara kedua kelompok. Jadi, sama dengan varian kelompok kedua dibagi dengan varian satu. Hasilnya 0,014. Nah, untuk X tabel bisa kita cari menggunakan rumus FINP 0,5 dari data kelompok kedua dan data kelompok ke satu. Caranya tadi sama dengan FINP data kelompok kedua dari DF kelompok kedua, koma DF kelompok satu antara oh, oh maaf, lupa 0,05 FINP 0,05, DF kelompok kedua, DF kelompok pertama.
Nah, hasilnya 1,97202. Lalu untuk menentukan kesimpulannya apakah data kedua data tersebut berdistribusi apakah kedua data tersebut memiliki populasi homogen atau tidak, kita bisa menyimpulkan dengan cara if if F hitung lebih kecil dari F tabel, populasi homogen, populasi homogen, kurung, koma, populasi tidak homogen. Dan ternyata kedua data tersebut mempunyai populasi homogen. Oke, saya rasa cukup sekian cara menghitung normalitas dan homogenitas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.